Hadiahnya dari MC bukan? Iya, dari sampaikan. Oh, oke. Jadi apa? Barakallah, boleh saya minta tepuk tangan dulu untuk semua yang hadir. Pagi hari ini semangatnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu, saya cek semangatnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua yang hadir, salam sehat untuk kita semua. Sebagai warga Sidoarjo, saya merasa sangat bersyukur, berbangga, sekaligus berbahagia karena Sidoarjo secara aktif telah membuktikan dukungannya untuk menjadi bagian dari agenda hadirnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kebanggaan Indonesia. Spirit yang luar biasa sekali. Dan kalau boleh saya mengajak Bapak Ibu napak tilas sedikit ke tahun 1886, momen dimana kita belum lahir ketika Koperasi Indonesia kali pertama berdiri. Bapak Ibu tentu ingat sejarahnya. Koperasi hadir untuk melepas jeratan rentenir lintah darat dari pinjaman berbunga tinggi bagi masyarakat kala itu. Pertanyaannya, hari ini apakah rentenir lintah darat masih ada? Apakah masyarakat yang butuh pinjaman ke lintah darat rentenir masih ada? Padahal koperasi sudah hadir. Ini yang jadi pertanyaan, ada apa? Kenapa sampai hari ini kita dengar korban-korban pinjol berjatuhan? Kenapa masih ada yang pinjamannya diarahkan ke lintah darat atau rentenir ketika koperasi sudah terbukti nyata mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi sampai ke desa dan kelurahan? Dan inilah yang menjadi spirit dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian diterjemahkan oleh kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo, Pak Bupati beserta jajaran Forkopimda. Koperasi Merah Putih hadir nggak bergerak sendiri. Bukan sebuah program yang dihadirkan kemudian Bapak Ibu diminta untuk melaksanakan, mengelola, tidak. Mulai dari level pusat, pemerintah melalui kementerian antar sektor lembaga sudah berkolaborasi. Tadi sudah diceritakan. Kementerian BUMN hadir, ada Pertamina. Nanti Bapak Ibu yang mengelola Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan Sidoarjo akan menjadi distributor resmi agen LPG 3 kg yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat. Akan menjadi agen pupuk karena bekerja sama dengan Pupuk Indonesia untuk para petani yang ada di daerah. Masih menjadi koperasi simpan pinjam dan juga untuk kebutuhan pangan. Kurang ngopo? Pertanyaannya, kurang ngopo? Program ini sudah sangat baik. Kepala Dinas Koperasi Sidoarjo bahkan sudah berikhtiar penuh bersama dengan segenap stakeholder 31 Mei. Bayangkan waktunya sangat singkat. 31 Mei Pak Kadis atas arahannya Bupati Sidoarjo memastikan sejumlah 346 koperasi desa kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo sudah memiliki akta pendirian koperasi secara resmi. Berikut NPWP-nya. Wis kurang apa? Pertanyaannya, lebih mudah mana memulai atau mengelola dan memastikan keberlanjutannya? Memulai itu gampang. Wis yo, tengeri rame-rame. Memulai itu gampang. Tapi hari ini, detik ini di agenda soft launching, kita akan cari tahu bersama-sama siapa yang larinya paling kenceng. Di antara 346 koperasi Merah Putih Desa Kelurahan Kabupaten Sidoarjo, mana koperasi yang sungguh-sungguh pengurusnya komitmen untuk melibatkan partisipasi aktif warga di desa kelurahan tersebut supaya bergerak dengan lincah, berlari sangat kencang. Dan itu nggak bisa kalau yang mengerjakan cuman koperasinya saja. Harus melibatkan segenap anggota, harus melibatkan segenap warga. Tapi Mbak Putri, pertanyaannya, gimana cara ngelolanya? Apa yang membuat
membuat ini berbeda dengan koperasi yang sudah berdiri? Apa yang membuat ini istimewa? Akan ada klinik, akan ada apotik, akan ada banyak pelatihan, pendampingan usaha, termasuk dari bank-bank himbara. Iki piye? Mulai ini iki piye? Nah, hari ini alhamdulillahirabbil alamin sudah hadir di tengah-tengah kita 4 sosok istimewa. 4 sosok istimewa ini yang akan membantu kita mengawal kita berproses. Kita mulai detik ini hari ini dengan adanya catatan-catatan penting, pengantar, pemantik dari 4 tamu yang hadir. Dan tentu izinkan saya mengundang 4 tamu istimewa ini. Boleh saya mohon tepuk tangan meriahnya untuk yang punya gawe, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Mohon untuk berkenan hadir Bapak Muhammad Edi Kurniadi STMM. Mohon kesediaan untuk bergabung bersama dengan kami di sini, Bapak. Bersama kami terlebih dahulu. Masya Allah, penghargaan 3 terbaik se-Jawa Timur, gak main-main. Insentif 2 miliar rupiah. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Kadis dan juga untuk Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, ini karena kan lintas sektor ya, semua terlibat, semua saling gandeng, saling rangkul. Maka saya akan mengundang perwakilan dari Kementerian BUMN. Beliau adalah Koordinator Kasdepan Industri Pangan dan Pupuk. Mohon dengan hormat untuk bergabung bersama kami Ibu Dini Desvalina. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah, terima kasih kehadirannya. Dan ternyata disadari ya Mas, aku butuh kursi Mas, tak pikir aku untuk ini ngadeg gitu. Matur nuwun sangat, aman-aman. Dan tamu istimewa berikutnya, tadi Kementerian BUMN sudah ya, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Koperasi punya klinik, punya apotik, iya carane. Hari ini akan dibagi oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Kefarmasian, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penunjang. Kita berikan aplaus untuk hadirnya Bapak Heru Sunario. Pak Heru Sunario, mohon maaf Pak Heru. Assalamualaikum Pak, matur nuwun sangat rawuhipun. Kok bisa pas ini? Gagah, cantik, gagah. Yang ini harus cantik ya, biar jangkep, biar lengkap ya. Sosok istimewa berikutnya, nah kalau tingkat kabupaten yang punya gawe kan Pak Kadis, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Ini yang punya gawe tingkat nasional atas arahan dari Presiden dan Menteri Koperasi. Langsung kita undang untuk hadir tengah-tengah kita. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Beliau staf khusus Menteri Bidang Pembiayaan dan Perizinan Koperasi selaku Koordinator Satgas Wilayah 7 Jawa Timur sekaligus Komisaris Utama Bank Jatim. Ini adalah Ibu Adi Sulistiowati yang akrab sayang disapa Bu Susi. Mohon izin. Sudah lengkap nggih 4 tamu istimewa? Boleh kita berikan aplaus dulu untuk 4 tamu yang sudah hadir. Matur nuwun sangat rawuhnya di Pendopo Kabupaten Sidoarjo berkenan hadir hari ini. Saya yakin Bapak Ibu agendanya padat. Tapi kalau Pak Kadis Koperasi Sidoarjo udah ngundang, pasti iyanya nggih. Karena ini soft launching sebelum nanti akan ada grand launchingnya tanggal 12 Juli bertepatan dengan Hari Koperasi. Langsung diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya pengen dengar cerita singkat sekaligus pengantar Pak Kadis, Pak Edi. Pak, waktunya sangat singkat, tapi Bapak sudah betul-betul mengawal bersama segenap stakeholder atas arahan Bupati. Itu tentu tidak mudah. 31 Mei tercatat 346 koperasi sudah resmi berdiri di Kabupaten Sidoarjo. Mohon berkenan bercerita tantangan kemarin pada saat proses itu dan harapan ke depan supaya koperasi di Kabupaten Sidoarjo bisa menjadi koperasi merah putih unggulan, bahkan jujukan belajarnya koperasi merah putih lain yang ada di Indonesia. Kita berikan aplaus untuk sesi pertama ini. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Edi Kurniadi. Silakan Pak Edi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, Pak Edi luar biasa sekali. Ibarat kata Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo ini adalah developernya, sudah nyiapin bangunan rumahnya.
Nah, teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan yang menjadi pengurus nantinya itu akan menjadi anggota keluarga di dalam rumah. Rumah ini mau didesain bagaimana, seberapa menarik, atraktif untuk tamu datang berkunjung, mampir, bahkan ngaso di situ, menikmati rumah itu, turut berkegiatan di situ, kembali kepada Bapak Ibu. Karena developernya sudah menyerah terimakan kepada pemilik unit masing-masing ya. Gimana, sudah siap? Sudah siap? Siap atau siap banget? Siap sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tema Inspiring Talk Show kita hari ini setelah tadi diantar oleh Pak Kadis adalah model bisnis koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, integrasi, produksi, dan distribusi untuk memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan secara mandiri. Kata kuncinya secara mandiri. Bicara soal secara mandiri, BUMN ahlinya. Kita akan memulai sesi ini dari Kementerian BUMN, Koordinator Keasdapan Industri Pangan dan Pupuk akan berbagi catatan kurang lebih selama 15 menit untuk Bapak Ibu simak. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, akan disampaikan di sesi tanya jawab. Kami ada apresiasi untuk partisipan yang hari ini aktif bertanya. Tunggu ya. Untuk itu mari kita sambut pembicara kita, Ibu Dini Desvalina. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum untuk menyampaikan materi kerjasama BUMN dan koperasi Merah Putih, Bapak Ibu. Dalam sesi ini saya dari Kementerian BUMN. Selain logistik, pangan, pertanian, dan dari sisi perbankan yang juga sangat dekat dengan masyarakat, sangat penting adalah kesehatan. Kedepan Koperasi Merah Putih tidak hanya hadir sebagai koperasi, tapi di dalamnya ada klinik dan apotek. Untuk lebih jelas terkait kehadiran bisnis klinik dan apotek di Koperasi Merah Putih yang ada di desa maupun kelurahan di seluruh Kabupaten Sidoarjo, kita akan dengar catatan lengkapnya. Langsung akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Kefarmasian, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penunjang. Saya mohon berikan aplaus untuk Bapak Heru Sunario. Silahkan Pak Heru. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan di awal ya oleh dari Dinas Koperasi dan juga dari BUMN. Kami dari Kementerian Kesehatan juga nggak mau pindah. Jadi ada dua sarana pelayanan yang ada yang diharapkan ada nanti di Koperasi Desa Merah Putih. Luar biasa, sabar nanti ya Pak ya. Kita tuntaskan dulu paparannya. Langsung ada yang berdiri nih. Tahan dulu antusiasmenya ya. Pak Heru tadi bilang kata kuncinya ada pada studi kelayakan, riset pasar. Sekalipun itu sederhana, tapi pastikan kehadiran Koperasi Merah Putih ini betul-betul menjawab kebutuhan warga setempat yang tidak bisa tercover sampai dengan detik ini. Artinya kalau misalnya butuh pelayanan kesehatan, ternyata jarak ke puskesmas jauh. Nah, Koperasi Merah Putih bisa menjadi jawaban atas kebutuhan itu. Itu satu catatan ya, riset pasar. Lebih lanjut tentang Koperasi Merah Putih, bagaimana strategi supaya pengelolaannya bisa optimal, dimulai dari langkah yang bagaimana. Dan yang terpenting adalah, ini catatan untuk kita hari ini, model bisnisnya. Supaya antara produksi dan distribusi dapat terintegrasi. Yang harus menyampaikan ini tentu adalah ibu kita tercinta. Boleh saya persilahkan untuk 15 menit ke depan kita dengarkan catatan penting dari staf khusus Menteri Bidang Pembiayaan dan Perizinan Koperasi sekaligus Koordinator Satgas Wilayah 7 Jawa Timur yang juga adalah Komisaris Utama Independen Bank Jatim. Kita berikan aplaus. Nama lengkap beliau adalah Ibu Adi Sulistiawati, namun supaya kita akrab dengan beliau, mari kita sapa beliau Ibu Susi. Boleh kita berikan waktu 15 menit, tepuk tangan hangat. Bu Susi, monggo. Pagi. Boleh Bu, cakep. Pagi itu juga rasa. Salam ini pangan sempurna. Sidoarjo itu juga bawah. Kedua Nusantara, ya besar. Ya sahabat, nanti akan kasih oleh Pak Kadis ya, itu berbeda Pak Kadis ya. Nah selanjutnya, kita ada mobil Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, tapi juga energi yang bikin
masyarakat pengurus koperasi nanti semakin menyala ya. Kita berikan aplaus untuk Bu Susi. Luar biasa sekali semangat yang disajikan hari ini. Dan Bapak Ibu, sesuai janji kami ada apresiasi untuk yang aktif bertanya. Tentu dengan memperkenalkan diri, nama dan dari desa atau kelurahan mana. Monggo, Bapak yang tadi sudah tidak sabar. Boleh teman-teman dibantu langsung ke tengah ya. Mikrofonnya disiapkan di tengah. Sip. Amin. Dan semua bisa menikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keempat narasumber sudah ditodong pertanyaan. Boleh kita mulai dulu. Saya ke Pak Heru, Pak, menjawab pertanyaan dari Pak Darda tadi terkait klinik. Adakah regulasi yang mengatur apabila modal kapitasi itu didapatkan dari warga? Sebetulnya ini pertanyaan umum ya, tapi spesifik karena kebutuhannya adalah klinik desa. Monggo Pak. Akan ada pendampingan lebih lanjut, jangan khawatir. Pokoknya harus terhubung terus dengan dinas koperasi, itu wajib hukumnya ya. Kita lanjut, pertanyaan kedua tadi ditujukan untuk Bu Susi. Ini pertanyaannya borongan Ibu. Pertama, bagaimana mengantisipasi potensi usaha yang sudah ada, dalam hal ini kawan-kawan yang punya gerai Madura, dan juga berkaitan dengan pengembalian pinjaman. Ada strategi nggak sih Ibu supaya selain plafonnya disesuaikan dengan kemampuan, pengembalian pinjamannya bisa tepat waktu? Begitu, monggo. Betul, betul. Kalau di desa itu sudah ada usaha. Siap. Saya tadi bilang Pak Kadis, nanti ada pelatihan dari Kemenpora, itu kan sudah ada modulnya dari perbankan. Itu ada tambahan untuk pengurus. Nanti dengan pengawas ada pelatihan, ada yang dari perbankan tentang keuangannya. Nah, tapi saya juga tadi program bersama langsung dari pusat instruksi presiden. Jadi semua akan terlibat, khususnya Pak Kadis. Pak Kadis akan mengawal Koperasi Merah Putih di seluruh Kabupaten Sidoarjo paling maju dan paling bertumbuh. Ya. Kalau perlu suatu hari nanti kita yang jadi bapak angkat. Amin. Wes yo, wes. Kita lanjut nih. Kita lanjut. Bu Dini. Pertanyaan untuk Ibu selanjutnya berkaitan dengan itu tadi. Unit usaha, birokrasi, regulasi, salurannya bagaimana? Ini sebetulnya kompleks dan harus dalam format workshop memang BIMTEK. Tapi dijawab singkat dulu Ibu, bagaimana komitmen Kementerian BUMN untuk melakukan pendampingan nantinya? Silakan. Hasil panen, betul. Dampingi dalam prosesnya, dan ingat ini baru awal langkah kita. Sekali lagi ini baru awal langkah kita. Ketika Bapak Ibu sudah bersedia untuk melangkah, insya Allah langkahnya akan terasa ringan karena kita melangkah bersama-sama. Tujuannya bukan 1-2 kilometer di depan, tapi ribuan bahkan jutaan kilometer di depan. Bukan hitungan 1-2 bulan, tapi puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke depan. Ini akan jadi momen bersejarah Koperasi Merah Putih yang didirikan oleh Bapak Ibu dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten betul-betul berdampak bagi warga Sidoarjo, betul-betul berhasil membuat Indonesia maju dan mewujudkan Indonesia emas di 2045. Kita tunggu ya, saya tunggu sebagai warga nih Koperasi Merah Putih. Baik, kita berikan aplaus untuk keempat narasumber yang luar biasa. Dan sesuai janji, sebelum kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk mundur pulang, bawa kabar gembira ini untuk masyarakat di desa dan kelurahan masing-masing. Ada hadiah yang sudah disiapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nun sewu, ini hadiahnya dari koperasi untuk koperasi. Jadi bukan hak milik perorangan. Hadiahnya untuk operasional. Jadi kalau nanti alhamdulillah dapat HP, HP-nya buat admin. Alhamdulillah dapat sepeda, sepedanya buat pengurus operasional keliling ke warga. Dapat apa iku TV, yo TV ini dipajang rek nang koperasi ini masing-masing yo. Iyalah untuk sepeda motor listrik. Alhamdulillah kelilingnya nggak atik ngontel tapi tetap ramah lingkungan. Ngaten nggih? Kita undi boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Narasumber mohon tetap di sini karena nanti kami mohon kesediaan menyampaikan hadiah kepada para yang beruntung. Kita mulai untuk hadiah pertama, mohon panitia untuk mempersiapkan. Yang akan kita undi pertama, aku melu deg-degan nih ya Allah, bismillah. Kita akan undi 1 unit handphone. Sakmene akeh lho sing teko dino iki, alhamdulillah. Kita undi ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita putar? Kita putar dulu. Stop. Stop.
Masih 1 unit handphone. Makane tau jok kesusu mulih ngenteni opo toh? Koperasi Desa Merah Putih Keper. Wah, iki Keper toh Keper. Pak, alhamdulillah dapat HP buat admin Pak koperasi Pak. Alhamdulillah. Monggo, silakan ke depan dulu Pak. Selanjutnya kita undi ya. Nanti penyerahannya bersama-sama. Sepeda gunung 1 unit. Bapak boleh duduk di sini dulu Pak. Permisi Pak. Monggo, ngapunten. Sepeda gunung 1 unit. Kita undi dulu ya. Boleh diundi? Sepeda gunung 1 unit. Silakan. Kita undi dulu. Buat yang hadir, mohon maaf kalau ada kekurangan. Biasanya nek ketemu pemenangnya ditinggal mulih aku. Tak tutup saiki bae. Saya dorong karuan ana wonge. Koperasi Desa Merah Putih Gisik Cemandi. Rawuh tesih enten teng mriki. Jok kesusu dihitung sik. Gisik Cemandi panggilan pertama, Gisik Cemandi panggilan kedua, Gisik Cemandi panggilan ketiga. Gur, dungone wong akeh. Kita ulang sekali lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki siapa yang masih hadir dan setia di sini? Selamat kepada Koperasi Desa Merah Putih Pilang. Enten? Belum. Pilang. Cok kesusu mulih. Pilang. Gugur. Pilang 1, pilang 2, pilang 3. Gugur. Gak gelem sepeda listrik. Kita undi lagi. Jok kesusu mulai loh. Nanti sampai depan gapuro ternyata nama koperasinya dipanggil. Saya enten nono dilut. Terakhir yuk. Bismillah. Mudah-mudahan yang ini rezekinya. Kita undi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita puter yuk. Jangan buru-buru pamit. Karena ada akta pendirian koperasi loh, diambil ke panitia aktanya ya. Oke, Koperasi Desa Merah Putih gampang. Jenang kene enggak? Gampang enggak iki? Gampang enggak? Gampang? Gampang? Ada? Itu loh Pak, itu loh. Ayo ke depan. Ke depan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, sekali lagi ini masih awal kebersamaan kita ya. Kalau diundang Dinas Koperasi lagi, kita ketemu lagi. Kita ikuti bimbingan teknisnya, kita maju bersama. Ayo berkoperasi, koperasi bangkit. Untuk sesi penyerahan hadiah, izin Pak, saya akan mengundang, memohon kesediaan narasumber untuk menyerahkan Permisi, yang pertama penerima handphone boleh semuanya berdiri dulu. Allah, selamat Pak, rezeki untuk koperasi Pak, untuk administrasi. Bu, permisi sekali lagi untuk berfoto bersama. Oke, izin. Alhamdulillah, rezeki. Selamat Smart TV untuk Koperasi Merah Putih di desa Bapak Ibu ya. Kita berikan aplaus luar biasa. Penyerahan dulu. Sukses ya, terima kasih Ibu dukungannya. Ya Allah, ya hadir, ya berbagi, ya komitmen support, ya ngasih hadiah televisi, wes enak. Nah, kita punya 2 sepeda listrik pertama dari Bank Jatim cabang Sidoarjo. Pak Edi akan menyerahkan ya Pak ya. Oke, sebentar. Nah, Ibu satu lagi. Komisaris utama, siap. Komisaris utama. Berikan apresiasi dulu. Wah, Ibu nderek Bu. Komisaris utama Bank Jatim, Masya Allah. Monggo Bapak bersama-sama. Temenan ini. Dicepakno kabeh sak kabeh-kabeh. Rezeki, alhamdulillah nggak lari kemana-mana. Jatim, untuk Bank Jatim, alhamdulillah. Lambaikan tangan ke arah kamera. Formal dulu, lihat ke depan. Geser sedikit ke tengah, ke kiri. Oke, sip, cakep. Makasih Mas. Sip. Ke depan dulu ya. Senyum. 3, 2, 1. Mantep. Tahan dulu. Boleh nggak? Tangan kanannya ke depan. Simbol sinergi bersama. Oke, siap. Tangan kanan dulu ya. Sebelum nanti Bang Jatim ya. 3, 2, 1. Boleh untuk Bang Jatim? Bang Jatim dulu. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Untuk koperasi Pak. Mohon arahan koperasi. Oh, jempol, 2 jempol ya. Boleh Ibu arahan. Oke. Kita gini loh, kita gini. Semua gini, ayo. Contoh dulu ya. Bersama Presiden Prabowo, ayo berkoperasi. Koperasi bangkit. Terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun, sukses ya, sukses. Amin, man. Tinggal kembangin. Siap. Bu Susi, terima Matur kasih. nuwun. Pak Edi, matur nuwun sangat.
Pak ribut terus. Terima kasih loh Pak. Izin Pak saya terima. Terima kasih Bu Dini, terima kasih Pak Heru, terima kasih Bu Susi. Matur nuwun sangat, set yang tidak kalah bermanfaat dan tidak kalah bermakna hari ini bisa langsung dibawa. Nanti mungkin ada tanda tangan dengan panitia di depan ya Pak untuk penerimaan hadiah. Nanti dikonfirmasi dulu. Maaf kalau selama berjalannya sesi talk show hari ini dalam agenda soft launching Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Kabupaten Sidoarjo, saya pribadi ada kekurangan. Dan akhirnya saya Rizky Putri pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berkooperasi, kooperasi bangkit. Terima kasih Sidoarjo, terima kasih Indonesia. 3, 2, 1. 3, 2, 1.